Ya, pendengar, kesiapan protokol kesehatan dalam menyambut dibukanya sekolah tatap muka harus terus dimonitoring sehingga sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani. Apakah juga nantinya harus ada turun tangan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah untuk mempersiapkan fasilitas maupun sarana dan prasarana di setiap sekolah tersebut, Kak? Ya, biar nggak jadi alasan lagi tiap sekolah nih. Yang pertama kan terkait dengan desakan orang tua, yaitu memang fakta ya gitu. Pandemi COVID-19 yang melanda tantangannya Indonesia di dalam memaksa memberikan berbagai edukasi, aktivitas ya kan, dilakukan terhadap di orang rumah tua, saja terhadap termasuk masyarakat. kegiatan belajar Karena mengajar. bagi Namun kami setelah ya, 9 bulan dan menjalani bagi kegiatan kita pembelajaran semua, secara daring hak akibat hidup dan pandemi hak COVID-19 sehat ini, selamat itu kan siswa hak yang sekolah paling utama, kini kan? diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Meski demikian, keputusan membuka kembali sekolah tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah yang memahami kondisi di daerahnya masing-masing. Kebijakan untuk pembukaan sekolah secara tatap muka ini merupakan hasil dari keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Agama Fahrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dengan adanya kebijakan itu, maka peta resiko Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional tidak lagi menjadi patokan untuk membuka sekolah. Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI mengapresiasi keputusan yang diambil pemerintah pusat. Meski demikian, menurut Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, dari sejumlah sampling, FSGI menemukan belum adanya peraturan atau SOP yang mengatur interaksi siswa dan guru baik saat perjalanan ke sekolah maupun pulang sekolah. Sehingga meskipun persiapan sarana protokol kesehatan terpenuhi, tetapi jika persiapan psikis belum ada, maka sekolah berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Banyak sekali kami temukan mereka siap secara fisik, tetapi ketika kami tanyakan mana SOP kedatangan siswa dalam proses pembelajaran, SOP kedatangan guru pada saat mau pembelajaran, siswa bersama dengan guru pada saat pembelajaran di ruangan, mereka nggak tahu, nggak punya. Nah, jadi temuan tersebut bahwa kesiapan sekolah untuk buka tergantung dari setiap satuan pendidikan atas persiapan secara fisik maupun psikis, sehingga dengan persiapan seperti itu warga sekolah mempunyai kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan. Harus dari dinas yang menentukan atau koordinasi antara pusat dan daerah. SOP selayaknya adalah dibuat dari satuan pendidikan. Ketika satuan pendidikan itu membuat, tentunya bukan kepala sekolahnya yang membuat. Bapak Ibu gurunya itu bermusyawarah untuk membuat SOP. Nah, harapan kami itu dibuat sendiri oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga ketika Bapak Ibu gurunya itu membuat, artinya menyadari betul bahwa perilaku yang harus dilakukan itu didesain oleh mereka. Sementara itu, Perhimpunan untuk Pendidik dan Guru P2G meragukan kesiapan sekolah menggelar kegiatan belajar tatap muka. Koordinator P2G Satriwan Salim mengaku lebih setuju jika sekolah dibuka secara nasional setelah vaksin COVID-19 sudah diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat. Dengan diterbitkannya SKP 4 Menteri Jilid ketiga ini, P2G lanjut Satriwan mendorong pemerintah pusat turun langsung memeriksa kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan sebelum sekolah dibuka, termasuk fasilitas swab yang dilakukan kepada setiap elemen peserta didik serta tenaga pendidik. Kami menduga nanti ada potensi besar sekolah dibuka itu banyak daerah yang akan melanggar SKB 4 Menteri yang jilid 3 ini. Kalau tidak ada ketegasan sanksi ya dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, saya rasa akan ada banyak potensi sekolah akan menjadi klaster baru, ya, klaster baru penyebaran COVID. Oleh karena itu, kami berharap jika betul-betul pemerintah daerah ini tanda kutip ya siap gitu untuk sekolah dibuka, maka gurunya dan tenaga kependidikannya mesti dilakukan tes swab dan dananya diambil dari APBD. Jangan diambil dari Nabos, jangan dibebankan lagi ke sekolah. Pro 3 RRI pun mencoba bertanya kepada pihak orang tua siswa dalam menyikapi kebijakan dibukanya kembali sekolah tatap muka pada awal tahun 2021 mendatang. Warsiti, ibu 2 orang anak yang masing-masing bersekolah di kelas 4 SD dan juga taman kanak-kanak ini, menyambut baik pembukaan sekolah tatap muka pada tahun 2021 mendatang. Meski mengaku masih khawatir, namun menurut Warsiti, anak-anak justru lebih memahami sistem belajar mengajar yang dilakukan secara langsung oleh para guru. Aku
sambut sih dengan seneng banget ya dengan keadaan sekarang walaupun masih pandemi, tapi kan kita kalau ngikutin protokol yang ada mending diadakan gitu kan ya, dengan kapasitas siswanya juga istilahnya nggak seperti biasa, jeda waktunya itu nggak usah panjang, yang penting ada tatap muka, penerangan materi gitu kan. Terus udah gitu ya udah nggak usah ada acara istirahat gitu kan, lebih baik langsung pulang gitu, karena kan kalau kita pakai istirahat otomatis takutnya berkerumun tuh anak-anak ya kan gitu. Jadi sih kalau aku sih nyambutnya dengan antusias banget ya, mesti senang aja gitu, nggak mesti harus setiap hari, tapi minimal ada tatap muka, karena berasa banget orang tua ya ngejelasin anak itu. Tapi kan anak kan terbiasa nih kalau udah kata guru mereka lebih tertanam, lebih oh kata guru aku ini gitu, makanya kayaknya baiknya itu emang segera diiniin tatap muka langsung gitu. Ajaran dari gurunya tuh bisa kena langsung gitu ya. Nah, tapi mama betul. Kalau sama guru kan tuh kena mama langsung. Ya orang kata guru aku juga boleh diajarin kan. Gak khawatir, Mam, karena Indonesia masih pandemi kayak gini. Kalau aku khawatir nggak khawatir, cuman kan apalagi lingkungan rumahku ya, mereka aja anak-anak main gitu loh. Mereka interaksi sama teman-teman aja juga biasa gitu. Udah kita sekarang kalau aku mikir ya COVID itu ada, cuman ya kalau aku nganggapnya kayak udahlah kayak flu aja gitu. Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka yang kembali dilakukan pada tahun 2021 mendatang sifatnya bukan kewajiban. Menurutnya kebijakan kembali dibukanya sekolah untuk pembelajaran tatap muka diperbolehkan atas keputusan 3 pihak, yakni pemerintah daerah dengan mendengarkan masukan dari pihak sekolah serta orang tua. Ia pun mengingatkan saat ini masih ada mispersepsi bahwa jika pelajaran tatap muka kembali dilakukan, maka kegiatan sekolah berlangsung seperti biasa. Nadiem menegaskan anggapan tersebut tidak benar, karena pembukaan kembali sekolah tetap harus mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Ada 3 pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka apa tidak. Yang pertama adalah Pemda. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui. Dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau 3 pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Ya, jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, masih ada di orang tua. Lantas seperti apa rincian kebijakan sekolah tatap muka di masa pandemi? Berikut rangkumannya. Pertama, sekolah mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, kesiapan menerapkan wajib masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan beretika saat batuk atau bersin, serta memiliki termogan. Ketiga, adanya pemetaan warga sekolah yang memiliki komorbid, tidak memiliki akses transportasi yang aman, serta memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko tinggi atau kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Keempat, tentu saja harus mendapatkan persetujuan dari komite orang tua. Tidak hanya itu, kapasitas maksimal harus 50% dari rata-rata kelas. Misalnya PAUD hanya 5 siswa dari 15 siswa. Kemudian sekolah dasar 18 siswa dari 36 siswa. Sekolah luar biasa maksimal 5 anak dari 8 siswa dengan sistem jadwal pembelajaran diatur secara shifting. Rencana pemerintah membuka kegiatan belajar mengajar metode tatap muka di sekolah awal Januari 2021 mendatang disambut positif orang tua dan siswa di Kota Bogor. Reporter Aris Basuki melaporkan. Kenapa salah satu target sasaran